Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, saya di sini akan membacakan surat seorang santri kepada para wali santri yang mulia yang kami kutip dari Bukhari Or'id. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Duhai wali santri, risalah ini saya tujukan sebagai seorang santri kepada Anda, wahai para wali santri yang mulia. Bukan karena saya merasa lebih hebat dan tinggi, namun karena saya mengharapkan kebaikan untuk kita semua, berharap hadirnya perubahan ke arah yang lebih baik. Duhai para wali santri, para orang tua yang telah Allah pilih dan Allah beri hidayah hingga menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren-pesantren bermanhaj salaf di seluruh bumi Nusantara, saya ucapkan tahniah dan selamat untuk Anda sekalian. Anda telah menempuh salah satu langkah yang benar demi mencetak generasi pilihan, generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sungguh begitu mulia pengorbanan Anda. Anda rela mencurahkan harta, waktu, dan segala usaha demi buah hati Anda. Anda rela berpisah ruang dengan buah hati Anda, menyembunyikan tangis dan rindu, semuanya demi menjadikan zuriyah thayyibah atau keturunan yang baik. Tentunya Anda berharap ia akan menjadi qurrata ayun atau penyejuk pandangan mata bagi kedua orang tuanya, menjadi seorang yang solih atau solihah yang menjadi aset berharga ketika kita telah berkalang tanah kelak, anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Namun, wahai wali santri yang terhormat, tahukah Anda bahwasannya buah hati Anda sebagai santri adalah manusia yang bukan hanya perlu dipenuhi kebutuhan jasmani saja, namun juga rohania. Saya selalu menjenguknya setiap bulan, bahkan terkadang 2 pekan sekali, mengajaknya jalan-jalan dan makan-makan, serta belanja kebutuhan di pondok. Saya selalu memperhatikan dan menelponnya, kata seorang wali santri. Benar, banyak wali santri yang melakukan hal di atas, selalu menjenguk buah hatinya, menelponnya atau memenuhi kebutuhannya, namun lupa satu hal, bahwasannya tarbiyah atau pendidikan adalah satu proses yang kompleks dan bukan kewajiban pesantren untuk mendidik anak-anak Anda, akan tetapi Anda sendiri. Ya, Anda sendiri wahai wali santri yang terhormat. Pesantren atau lembaga pendidikan apapun hanya membantu. Kewajiban mendidik tetap berada di tangan Anda selaku orang tua. Betapa banyak tarbiyah hasanah atau pendidikan yang baik yang berusaha ditekankan oleh pihak pesantren, gagal akibat wali santri yang kurang kooperatif, terutama di masa-masa liburan. Betapa banyak wali santri yang membiarkan anak-anaknya membaca komik atau novel fiktif, menyaksikan tayangan televisi atau bioskop, melepas hijab yang sempurna, bergaul dengan lawan jenis baik langsung maupun tidak langsung, memiliki berbagai akun media sosial dan mengubah foto-foto mereka ke dunia maya, menghabiskan waktu di depan layar perangkat elektronik baik HP, komputer maupun perangkat elektronik lainnya, bahkan menyediakan fasilitas elektronik kepada mereka tanpa kontrol dan membiarkan mereka begitu saja. Perlukah saya bersumpah? Demi Allah, itulah yang merusak anak-anak Anda, wahai para wali santri yang mulia. Bukan hanya anak-anak Anda, melainkan juga kawan-kawan buah hati Anda. Betapa banyak santri yang awalnya tak mengenal film atau komik dan novel, yang akhirnya menjadi kecanduan dan gandrung akibat pengaruh kawannya di pesantren. Duhai wali santri yang terhormat, duhai orang tua yang mulia, terkadang memang Anda beralasan tidak tega melarang, kasihan di pondok tidak ada hiburan, ataupun biarkan saja daripada ia tidak mau kembali ke pondok. Ketika Anda membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan ketika liburan. Namun Anda harus meneguhkan hati, mengorbankan rasa iba, melawan rasa kasihan, semuanya demi kebaikan buah hati Anda dan santri-santri lainnya. Sungguh, pendidikan yang telah dikecap berbulan-bulan di pesantren sirna sekejap hanya karena
lemahnya atau longgarnya pengawasan wali santri ketika liburan. Saya bukan hendak berlebihan dan saya sungguh jujur ketika menulis ini karena saya dahulu ada seorang santri dan masih tetap seorang santri hingga hari ini. Saya mengalami dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri segala realita yang terjadi, dan kata penyair Arab, tidaklah orang yang mendengar berita seperti orang yang menyaksikan sendiri dengan matanya. Duhai wali santri, duhai para orang tua yang saya hormati dan hargai, karena demikianlah Islam mendidik kami untuk menghormati yang lebih tua. Kita semua mengharapkan tercetaknya generasi yang saleh, generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah lurus, berakhlak mulia, beramal soleh, dan memiliki wawasan ilmu yang luas. Di tengah gonjang-ganjing akhir zaman, di tengah berbagai fitnah, syubhat, dan syahwat yang kini mendera, tentu kita berharap generasi muda kita menjadi oase di padang pasir, tempat melepaskan dahaga dan lelah. Namun tentunya harapan mulia tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang dapat diraih hanya dengan bermudah-mudah, bukan hanya memasukkan anak ke pondok lalu selesai perkara. Sekali-kali bukan. Bagaimana kita dapat mewujudkan generasi Qur'ani, generasi yang menjadikan para salaf sebagai panutan, sementara anak-anak kita, para santri, dibiarkan mendengarkan berbagai nyanyian dan musik, menonton berbagai tayangan film, mengagumi para artis kufar dan fusak yang tak bermoral lagi tak berakhlak, memajang kecantikan mereka di dunia maya, berkawan dengan sembarang orang di dunia nyata maupun maya, membaca komik bergambar makhluk bernyawa, novel fiktif yang penuh syubhat tersembunyi, menghabiskan waktu dengan sia-sia hanya untuk mencari kegembiraan fana. Kalla summa kalla. Tidak, sekali-kali tak akan terwujud harapan tersebut. Bagaimana mungkin iman akan tumbuh subur dan mengakar di hati mereka, sementara mereka mencintai dan mengagumi orang-orang yang kafir lagi fasik? Jikalau Anda berkata, tak mengapa, mereka masih belia, suatu saat pasti akan meninggalkannya. Maka saya jawab dengan segala hormat, duhai wali santri yang mulia, pepatah Arab mengatakan, man syabba ala syai' syabba alaihi, yang artinya barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu saat tumbuh menjadi pemuda, ia akan terbiasa melakukan hal tersebut kala telah berubah menua. Dan saya perlu mengingatkan diri saya sendiri, kemudian Anda wahai wali santri yang mulia, bahwasannya man asya ala syai' mata alaihi wa man mata ala syai' bu'itsa alaihi. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu ketika hidupnya, niscaya ia akan wafat dalam keadaan tersebut. Dan barang siapa yang wafat dalam suatu keadaan, niscaya ia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Dan kita tahu bahwasannya ajal tak mengenal usia. Bagaimanakah bila anak-anak kita wafat dalam keadaan mendengarkan musik karena kita membiarkan mereka? La qadarullah. Dan ingatlah wahai orang tua yang budiman, bahwasannya maksiat mempengaruhi hati sedikit demi sedikit. Ia mengotori hati, membekaskan noktah hitam padanya, hingga jikalau hati telah tertutup banyak noktah, ia akan mengeras dan menolak kebenaran serta susah untuk melakukan kebajikan. Wal'iyadzubillah. Bagaimanakah kita bisa mengharapkan estafet dakwah terus berlanjut di tangan generasi yang mengagumi artis-artis Hollywood, Korea, dan Jepang, jikalau hati kecil sebagai orang tua merasa tidak tega untuk mencegah mereka? Ketahuilah bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, demi Allah, jikalau Fatimah binti Muhammad atau putri kesayangan beliau mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Janganlah fitrah kasih sayang dan cinta Anda membutakan Anda. Anda tetap berkewajiban mendidik mereka, membimbing, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Dakwah tak harus dengan maju ke hadapan majelis. Bahkan dakwah yang wajib dan paling utama adalah mendakwahi keluarga terdekat, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Sungguh, demi terwujudnya generasi yang berkualitas, bukan hanya tanggung jawab segelintir orang,
Bukan hanya tanggung jawab ustadz, kiai, syekh, sekolah, pesantren atau lembaga pendidikan, namun tanggung jawab kita semua. Buah hati Anda adalah amanah dan aset Anda yang paling berharga, dan kelak Anda akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Duhai orang tua yang mulia, jikalau kita mengharapkan perbaikan, maka mulailah dari hal-hal terkecil, dari keluarga kita. Biasakanlah anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah secara sempurna, serta melarang mereka dari berbagai maksiat atau hal-hal yang sia-sia. Jikalau seluruh wali santri dan orang tua menerapkan hal ini, saya yakin biiznillah, dengan izin Allah, suasana pesantren akan makin kondusif untuk menuntut ilmu, serta jumlah pelanggaran akan berkurang drastis. Saya menaruh harapan pada Anda, wahai wali santri yang mulia, untuk memulai perubahan ini, untuk ikut serta dalam mendidik dan membimbing generasi muslim masa depan. Sungguh, saya telah menyaksikan degradasi iman dan moral yang terjadi di lingkungan penuntut ilmu. Tentunya, ini adalah tugas kita bersama untuk memperbaikinya. Semoga Allah membalas Anda dengan sebaik-baik pahala. Duhai wali santri yang mulia, teriring doa dari kami para santri di sini agar selalu dalam lindungan dan rahmatnya. Dari seorang santri untuk para wali santri yang mulia. Demikianlah surat terbuka dari santri kepada wali santri. Saya akhiri, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.